Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17. Sama-sama, ini adalah perkataan Yesus. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26 dan 27. Sama-sama 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu ayat lagi ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kita hari ini membahas tentang kata aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, seperti lazimnya kita mempercayai orang, Bapak Saudara sekalian, ya. Ya, ketika kita ngomong percaya sama orang berarti kita sudah pernah ketemu gak dengan orang itu? Ya? Ketika kita mempercayai seseorang berarti kita itu sudah tahu atau belum tahu orangnya? Sudah tahu, betul? Ya? Tak mungkin kita bilang, wah saya percaya kepada siapa ya? Saya percaya kepada, walaupun dia artis katakanlah ya, tapi kalau kita belum pernah ketemu, kita belum tentu mempercayai. Ya, apalagi kalau artis atau aktor ya biasanya cuma suka acting, ya kan? Tapi ketika kita ngomong aku percaya kepada Roh Kudus, harusnya kita tuh betul-betul sudah bisa mengenal Dia, kita sudah pernah mengalami karya-karya Roh Kudus itu dalam hidupnya. Kita tidak mau di gereja ini kita melakukan sesuatu yang tidak jelas. Harusnya semua jelas. Ya, aku percaya kepada Roh Kudus artinya kita sudah tahu siapa Roh Kudus dan kita pernah mengalami. Ada perjumpaan, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama Roh Kudus. Yang pernah mengalami sesuatu bersama Roh Kudus katakan amin. Sehingga ketika kita pernah mengalami ya kita bisa dipercaya saat kita ngomong aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah Roh Kudus itu? Ya. Ada yang bisa jawab? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah? Nah, itu dia. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, Bapak Saudara sekalian. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Tetapi dia bekerja sekarang di dalam dunia. Dan juga dia ada di dalam orang percaya, ya. Roh Kudus memang dia dijanjikan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Yesus ketika dia mau naik ke surga. Dia akan mengutus Roh Kudus untuk ada di dunia. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan bekerja di dunia ini. Bekerja secara universal di dunia, bahkan dia tinggal atau dia diam di dalam kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Dia bisa bekerja menurut kehendaknya dimanapun. Karena dia adalah pribadi, Bapak Saudara sekalian. Jadi dia adalah pribadi Allah yang selama ini kita kenal ya ketika kita melakukan baptisan dan sebagainya. Kan orang Kristen dibaptis apa? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kata Roh Kudus itu juga seringkali kita dengar ketika kita ngomong Tritunggal. Ya.
Tritunggal itu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi bagian ini juga diakui di dalam pengakuan iman gereja, bahwa kita itu betul-betul mempercayai Roh Kudus itu bekerja. Ya. Kita seringkali mengakui ya bahwa Roh Kudus itu ada, dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Bapak Saudara sekalian. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 ya, kita melihat Roh Kudus itu sudah mulai berperan. Artinya begini, Roh Kudus itu bukan cuma bekerja saat Yesus sudah naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus ada di dunia, tapi Roh Kudus itu sudah ada, keberadaannya, eksistensinya sudah jelas. Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang ya di atas permukaan air. Artinya ya Roh Kudus itu sudah ada sejak awal. Makanya kita mempercayai dia sebagai Allah karena memang dia adalah Allah ya, bekerja bersama-sama dengan Allah, dan kemudian hari ini Roh Kudus itu dia bekerja dan dia ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita mengakui saya percaya Roh Kudus, kita harus mengerti jelas makna, pengertian kata yang kita ucapkan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Bapak Saudara sekalian, ketika kita ngomong aku percaya kepada Roh Kudus, kita dengan sendirinya sedang mengakui bahwa Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita orang yang percaya. Siapa yang merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Jadi ketika kita ngomong percaya kepada Roh Kudus, berarti kita sedang mengakui bahwa Roh Kudus itu menyertai setiap kita orang yang percaya, sehingga apa? Tidak ada satu orang Kristen pun yang seharusnya merasa berjalan sendiri. Ya, kita tidak pernah sendirian. Kenapa? Karena Roh Kudus itu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, Roh Kudus itu mengikuti kita. Jadi tidak boleh ada yang merasa sendiri, walaupun kadang-kadang orang mungkin mengatakan bahwa wah saya ini sudah tidak dipedulin orang lain lagi. Orang lain nggak peduli sama saya. Siapapun Bapak Saudara sekalian ketika ngomong seperti itu, dia tidak menyadari bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus kalau kita berkata aku sendiri, padahal ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita percaya Roh Kudus, percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri, ya, karena Tuhan hadir. Melalui Roh Kudus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita berjalan, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Bahkan firman Tuhan katakan penyertaan Tuhan itu mengalahkan pengawal jaga itu Bapak Saudara sekalian. Kalau pengawal jaga itu berjaga-jaga bisa terlelap. Karena mungkin saking capeknya, tapi Roh Kudus itu tidak ada lelahnya memperhatikan hidup kita. Ya. Makanya ada lagu, dia tak akan pernah terlelap. Karena dia adalah penjaga umatnya dengan setia. Makanya jangan pernah ada yang merasa sendiri Bapak Saudara sekalian. Wah, semua orang gak ada yang peduli, terus kita nangis sendirian di sudut rumah. Betapa malang nasibku. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Amin. Orang lain mungkin tidak peduli, tapi Tuhan selalu peduli. Itu yang harus kita ingat, bahwa ketika kita ngomong bahwa aku percaya kepada Roh Kudus, kita sedang mengakui bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Ya. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita tuh bingung mengambil keputusan. Jangan pernah kita bingung sendiri, ya. Jangan pernah kita bingung sendiri. Saudara, walaupun mungkin saya berkhotbah begini, tapi kalau saya kepentuk masalah misalnya, atau ada pergumulan yang tiba-tiba, ya kan? Ada pergumulan yang tiba-tiba datang, wah saya juga mungkin bingung sendiri juga. Tetapi hari ini, marilah kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Jangan pernah bingung sendiri. Kita tuh bisa bicara, kita itu bisa ngomong. Ya. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang memperhatikan kalau kita ngomong, yang memperhatikan ketika kita berkeluh kesah. Saya sarankan kepada kita semua Bapak Saudara sekalian, kalau kita mengalami masalah, jangan buru-buru kita mau cerita kepada orang lain.
datang dulu kepada pribadi yang pasti akan bisa jaga rahasia. Pribadi yang bisa memperhatikan kita sedetail-detailnya. Kita kadang-kadang baru ada masalah sedikit, kita sudah mulai cerita sana sini. Ya, minta pertolongan sana sini. Padahal ada pribadi yang siap menolong. Karena Alkitab bilang, Roh Kudus itu adalah penolong. Saat kita bingung, saat kita bingung, mungkin kita, bagaimana caranya? Bagaimana jalan keluarnya? Jangan jauh-jauh dulu, datang di kaki Tuhan. Bicara sama Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu tidak perlu bahasa yang aneh-aneh. Bahasa yang terlalu tinggi. Roh Kudus itu bisa pakai bahasa gaul, ya. Pokoknya kita sopan, kita ngomong sama Roh Kudus itu pasti dengar. Ya, karena Tuhan itu mendengarkan setiap keluh kesah. Bahkan Tuhan bilang ketika kita punya hati yang hancur, datang kepada Tuhan, bicara. Saat kita bingung, jangan panik, datang bicara kepada Tuhan lewat Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Saat kita bingung mengambil keputusan, berdoalah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, rasakan bagaimana Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar. Saat kita mengalami masalah dan pergumulan yang berat atau saat kita merasa lemah, Roh Kudus juga akan datang karena Dia menyertai kita, Bapak Saudara sekalian. Beda dengan manusia mungkin pada umumnya. Bahkan ada kisah tentang orang Samaria yang baik hati, betul? Pernah tahu kisah itu? Apa yang terjadi dengan dengan seorang perampok? Ada seorang yang dirampok terus kemudian dipukuli sampai babak belur. Terus kemudian lewatlah, siapa yang pertama lewat? Imam, ya. Imam ketika lewat melihat ada orang yang mengalami masalah yang berat, bahkan dia sudah mungkin habis-habisan dipukuli. Apa yang dikatakan imam? Cuma bilang, wah kasihan ya, terus dilewati, betul? Setelah imam siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat ketika dia melihat ada orang yang perlu ditolong, dia juga cuma bilang apa? Kasihan toh. Rasa kasihan perlu nggak? Perlu, tapi kasihannya orang Kristen adalah kasihan yang melakukan tindakan. Nah, kalau Roh Kudus, saya percaya Bapak Saudara sekalian, Roh Kudus adalah pribadi yang peduli. Ketika dia melihat kita ada pergumulan, apakah dia cuma bilang kasihan? Dia pasti ingin melakukan sesuatu supaya kita punya solusi. Cuma masalahnya kita tidak mau menyerahkan masalah kita kepada Roh Kudus. Kita malah cari jalan, jalan keluar dengan cara yang lain. Bapak Saudara sekalian, ini bukan cuma teori, karena saya sudah mengalami. Ya, saya betul-betul cerita kepada Roh Kudus. Setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita hadapi, Roh Kudus adalah pribadi yang mau mendengarkan. Kapanpun kita mau ngomong, mau sampai kita mulut berbusa pun Dia ladeni, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita tuh sedang mengalami banyak sekali mujizat dari awal pelayanan, bahkan sampai hari ini mujizat demi mujizat itu terjadi di pelayanan kita. Terutama saya sebagai gembala, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kalau saya bisa ngomong terus terang, Bapak Saudara sekalian, dari awal sampai sekarang, pemeliharaan Tuhan lah membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Sampai saya pernah cerita dengan Pak Tris atau pernah cerita dengan siapa ya, setelah mungkin habis sebulan kita hitung-hitung, pengeluaran A, B, C, D, E, F, G. Setelah di jumlah total, ternyata begini pengeluaran kita di 1 bulan. Pertanyaannya dari mana? Ya, dari mana? Ya, kalau kita melihat kondisi pelayanan, dia bisa dikatakan belum memungkinkan untuk mencukupkan kebutuhan itu. Tetapi itulah ketika kita ngomong dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang tiba-tiba buka jalan. Amin. Siapa yang pernah mengalami? Nah, justru kita harus mengalami. Kita harus betul-betul bisa mengalami hal seperti itu. Karena Roh Kudus beserta dengan kita. Dia tidak pernah diam ketika kita melihat kita susah. Kita aja manusia biasa, kalau lihat orang susah, pasti kita peduli kok, apalagi Roh Kudus. Amin. Jadi ketika kita ngomong, aku percaya Roh Kudus, kita sedang menyadari. Dan kita sedang membuat hidup kita itu betul-betul yakin bahwa ada penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Karena Roh Kudus siap memberi penghiburan,
Roh Kudus siap memberi kekuatan dan Roh Kudus siap memberikan tuntunan. Tanpa Roh Kudus kita akan seringkali tersesat, ya. Tadi pagi saya sampaikan ilustrasi, lampu listrik ini walaupun dia bagus modelnya, ada tulisan 100 watt, 500 watt, tapi kalau nggak terkoneksi dengan listrik bisa nyala nggak? Tidak bisa nyala. Demikian Bapak Saudara sekalian, hidup kita ya, hidup kita sebagai orang yang percaya tanpa Roh Kudus, iman ya, iman tanpa Roh Kudus itu cuma agama, cuma sebagai sebuah agama. Ya. Jadi kalau kita beriman tanpa tuntunan Roh Kudus, ya kita cuma seperti orang yang beragama saja, Bapak Saudara sekalian. Ya. Tapi kalau kita beragama, kita beriman, ada Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana ada kuasa itu akan terjadi. Bukan cuma sekedar beriman. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kalau kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, artinya kita juga harus membuktikan bahwa ada hal-hal yang Roh Kudus kerjakan melalui hidup kita. Jadi ada buah yang harus muncul. Kenapa? Karena kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada sesuatu yang harus terjadi. Coba kita lihat. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau kita ngomong percaya Roh Kudus, artinya kita sudah mengalami karya Roh Kudus itu. Apa itu? Karya Roh Kudus adalah membuat kita tuh sadar. Dan kita harus bertobat dari setiap dosa yang seringkali kita lakukan. Dan ketika kita berhenti dari dosa, ada dampak, ada buah yang akan muncul. Ya. Buah itu akan kelihatan karena Roh Kudus itu bekerja untuk mengubah, Bapak Saudara sekalian. Jadi Roh Kudus datang itu bukan cuma sekedar diam dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus mau supaya ketika dia berdiam dalam hidup kita, kita juga harus menunjukkan perubahan. Ya. Perubahan apa yang harusnya terjadi dalam hidup kita? Ya. Orang yang tadinya pemarah ketika ada Roh Kudus harusnya jadi orang yang sabar. Ngomong sama-sama, pemarah jadi sabar. Kalau ada Roh Kudus, juga orang yang egois jadi orang yang peduli atau orang yang mengasihi. Amin. Orang yang dulu hidup dalam dosa berubah menjadi hidup benar. Harusnya begitu kalau ada Roh Kudus, Bapak Saudara sekalian. Yang pernah jadi orang pemarah katakan amin. Berarti sekarang menjadi orang yang sabar. Amin. Siapa pernah merasa egois? Katakan amin. Tadi pagi saya sudah bahas, Bapak Saudara sekalian. Orang seringkali ngomong, katanya yang seringkali egois siapa? Antara suami atau istri? Ibu atau ayah yang seringkali egois? Istri atau suami yang seringkali egois? Hah? Sama ya? Sama-sama egois. Gantian ya? Tergantung moodnya. Tergantung kondisi. Walaupun orang bilang yang seringkali yang egois kata itu bapak-bapak. Tapi kayaknya enggak juga ya. Ada juga ibu-ibu yang egois. Yang egois katakan amin. Oh enggak mau ngaku. Nah, harus berubah. Karena kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan punya karakter seperti Kristus. Yang tidak egois, Bapak Saudara sekalian. Amin. Kenapa? Karena ketika ada Roh Kudus harusnya ada buah. Bilang sama-sama, ada Roh Kudus berarti ada buah. Yuk baca sama-sama Galatia pasal 5 ayat 22. Ini yang harusnya muncul Bapak Saudara sekalian. Ya. Yuk baca sama-sama Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22.
Baca sama-sama 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih. Apa itu kasih? Nah, jadi orang bilang, wah saya sudah memberi, itu sudah mengasihi. Betul, tapi masih kurang. Saya sudah peduli kok, saya sudah menolong. Berarti saya sudah punya kasih benar tapi masih kurang. Kenapa? Karena kasih itu bukan sesederhana apa yang kita pikirkan. Ternyata kasih itu banyak. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 13. Ini baru buah roh yang pertama. Kasih itu apa? Apa? Nah, kasih itu 1 Korintus pasal 13 ayat 4 ditampilkan. Yang tadi. Kasih itu sabar. Siapa di sini yang sudah sabar? Katakan amin. Siapa yang cuma sewaktu-waktu sabar? Sabarnya harus konsisten. Karena apa? Karena kita ada Roh Kudus. Mungkin kita pas tidak sabar itu gara-gara Roh Kudusnya mungkin tidur ya. Atau kita yang suruh tidur. Ya. Tapi Roh Kudus tidak pernah terlelap. Dia adalah penjaga yang setia. Kasih itu apalagi kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati itu sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu sulit. Dia itu begitu gampang. Contoh misalnya mengampuni. Mengampuni kan susah ya. Tapi kalau orang punya sikap murah hati, gampang sekali dia mengampuni. Amin. Jadi meskipun sudah tersakiti, dia setelah nggak apa-apalah. Ya. Walaupun orang itu sudah terluka, ya. Ketika ada Roh Kudus dia nggak pernah nyanyi pulangkan saja. Betul ya? Kan kalau hati yang luka disuruh pulangkan saja ke orang tua kan? Kalau dunia kan gitu. Harus beda dengan anak-anak Tuhan. Kalau sudah terluka, bilang Roh Kudus mampukan saya untuk mengampuni. Roh Kudus akan kasih kekuatan. Ya bagaimana Roh Kudus mau kasih kekuatan? Oh kita sendiri yang tidak mau mengampuni. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu itu seperti apa Bapak Saudara sekalian? Betul, iri hati. Ya kan? Ini berbicara tentang iri hati. Orang yang ada Roh Kudus, enggak pernah sakit matanya kalau lihat tetangga itu habis beli motor kok beli mobil lagi. Temannya tuh habis beli anting tiba-tiba beli kalung yang gede. Nggak akan pernah sakit mata kita tuh melihat kayak begitu. Amin Bapak Saudara sekalian. Tapi kadang-kadang sakit ya. Mungkin istri lihat suami kok beli sepatu, terus beli baju baru, terus aku kok enggak. Bisa sebaliknya. Istriku kok beli tas, beli baju, aku kok enggak. Di sini tidak ada yang seperti itu ya. Amin Bapak Saudara sekalian. Hati kita tuh tidak akan pernah berubah. Mata kita tidak akan pernah sakit melihat. Kok dia terus, kok dia terus. Ya. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ketika kita mengakui aku percaya Roh Kudus, biar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita akan punya buah yang namanya kasih. Nah kasih itu ternyata tidak sederhana. Kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu atau tidak iri hati. Boleh cemburu atau tidak? Cemburu apa yang boleh? Karena orang bilang cemburu itu tanda sayang, betul? Nggak mungkin kan kita kalau punya pasangan terus diganggu orang terus kita bilang, weh firman Tuhan bilang nggak boleh cemburu, wes terus no. Maju terus, Garuda di dadaku, terus. Iya, amblas Bapak Saudara sekalian. Betul ya? Biarpun saya sudah berkhotbah kalau lihat istri saya diganggu orang, wah bisa juga ini. Ya, minimal ada berapa jurus dulu yang dipelajari. Bukan begitu Bapak Saudara sekalian. Ini kita harus ada hikmat ya. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ya kita tidak akan iri hati dengan hal-hal mungkin apa yang kita lihat di dunia ini. Ya.
Ketika orang punya kelebihan dari kita, ya kita syukuri. Karena mungkin hari ini kita dalam kondisi seperti itu, Tuhan izinkan. Wih, tetangganya kok beli lipstiknya kok merah, merona begitu. Aku tak beli lipstik merah seperti Kirmisi. Wah, susah itu. Ada ya lipstik merah Kirmisi ya, saya nggak tahu ya. Ya. Wah, dia kok beli kok tas Hermes. Oh, saya harus beli yang lebih dari Hermes. Waduh. Orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Amin, Bapak Saudara sekalian. Apalagi tidak cemburu apa? Tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Artinya orang-orang yang ada Roh Kudusnya itu tidak akan pernah tinggi hati. Dia harus jadi orang Kristen yang rendah hati. Selanjutnya apa lagi? Ia tidak melakukan yang tidak. Nah, ini kelihatannya sederhana Bapak Saudara sekalian. Jadi kalau orang itu ada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata dia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan bangga kalau kita sudah bisa memberi. Kalau kita jadi orang yang tidak sopan, ternyata kita bukan orang yang sudah sempurna dalam kasih. Siapa di sini yang sudah merasa sopan, katakan amin. Ya memang sopan itu relatif ya kalau di Indonesia ya. Tapi kita harus belajar, Bapak Saudara sekalian. Kita harus belajar di budaya, di kultur, seperti apa kita tinggal. Ya di situ kita belajar. Karena saya sudah pernah sampaikan, sopannya orang Manado belum tentu sopannya orang Jawa. Betul ya? Sopannya orang Ambon belum tentu sopannya orang Batak. Jadi kita harus belajar. Kalau orang Manado sampai hari ini ya ada suku-suku tertentu, misalnya di Minahasa, saya manggil om saya dengan namanya sendiri itu aman. Ya, jadi seperti misalnya siapa? Seperti Eva ya. Misalnya Eva manggil mamanya Chelsea dengan namanya, wah bahaya. Kalau di Manado tuh biasa-biasa aja ya. Jadi kasih itu juga ternyata di dalamnya ada yang namanya sopan santun. Amin Bapak Saudara sekalian. Ada daerah-daerah tertentu, biarpun ada orang, misalnya ada tamu, ya kita angkat kaki di kursi nggak masalah. Tapi kalau di Jawa nggak boleh ya. Itu tidak sopan ya, betul ya? Atau cara ngomong misalnya. Ya kita harus belajar. Nah, kita harus menyesuaikan. Itu ada hikmat Tuhan yang akan menuntun kita. Kalau ada Roh Kudus kita pasti sopan. Amin. Apalagi? Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa di sini yang kesalahannya itu masih diingat-ingat, kesalahan orang lain itu masih diingat-ingat. Katanya memorinya yang paling kuat itu adalah ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak biasanya memorinya kecil. Jadi kejadian 3 minggu lalu sudah dilupakan. Tapi kalau ibu-ibu, soalnya saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Ada ibu-ibu ngomong, padahal dia juga melayani loh. Itu tahun berapa ya kalau nggak salah, pokoknya sudah tahun sekitar di atas tahun 2010 kejadiannya. Waktu di daerah Nganjuk saya ketemu. Ibu itu ngomong, itu sudah 2010 terus dia ngomong, saya tidak mau dekat dengan orang itu, saya ingat kejadian tahun 88. Wih, tahun 88 masih diingat loh Bapak Saudara sekalian. Kesalahan itu disimpan. Padahal kalau nyimpan kesalahan itu adalah rugi, kita rugi sendiri. Jadi kalau nyimpan kesalahan itu membuat sampah yang akhirnya busuk di dalam hati. Itu bisa jadi penyakit. Kalau ada Roh Kudus pasti tidak menyimpan kesalahan. Kalau ada kesalahan orang diapain? Apa? Seperti lagu anak sekolah minggu. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat kesalahan orang dan buang. Cuma kita kadang-kadang kesalahan orang itu dipelihara. Lihat kiri kanan, jangan nyimpan kesalahan orang. Seperti saya.
Berarti masih ada yang suka nyimpan kesalahan orang. Ini berat Bapak Saudara sekalian. Ini bukan satu perkara yang mudah memang. Tetapi ini menjadi sebuah keharusan bagi kita orang yang percaya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau kita nyimpan kesalahan, selain membuat penyakit dalam hidup kita, membuat Roh Kudus itu tidak nyaman. Karena Roh Kudus itu tidak mau menyimpan kesalahan orang. Amin. Daripada hati, pikiran kita tuh nyimpan kesalahan orang. Mendingan kita minta Roh Kudus, penuhi hatiku dengan kasih, penuhi hatiku dengan sukacita Tuhan. Bilang lagi kiri kanan, nyimpan kesalahan orang itu rugi sendiri. Amin. Apalagi tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, dan seterusnya. Itu baru poin keberapa itu, kita sudah agak jauh ya. Mari kita lihat sekarang. Jadi ketika kita mengatakan bahwa aku percaya Roh Kudus, tadi ada 2 poin yang sudah saya sampaikan. Jadi kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Jadi orang yang mengatakan bahwa aku percaya Roh Kudus, kalau tidak ada perubahan di hadapan Tuhan, saudara sekalian, kita mungkin bisa disebut orang yang suka gombal. Aku percaya Roh Kudus, tetapi tidak ada perubahan hidupnya. Malaikat bilang gombal. Bilang lagi kiri kanan, jangan gombal. Amin. Yang ketiga, ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, ada dampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ternyata kita diberi keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Ya. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan atau kemampuan, diberi keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Dan ketika kita bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya kesaksian kita itu akan memberkati, kesaksian kita itu juga akan berdampak. Ya. Karena ada banyak ya kalau bicara tentang saksi. Ada saksi yang benar, ada saksi yang saksi yang benar dan saksi yang palsu. Ya, walaupun memang Bapak Saudara sekalian, ada kejadian-kejadian mungkin yang kita ceritakan dengan benar, tapi tanpa Roh Kudus, itu akan kering, itu akan hambar. Tapi ketika kita punya kesaksian sederhana, cerita yang sederhana, tapi kalau kita sampaikan karena ada tuntunan Roh Kudus, saya percaya kesaksian itu akan ada kuasanya. Siapa di sini mau jadi saksi Tuhan yang berkuasa, katakan amin. Tadi pagi saya juga sudah cerita, mungkin saya sudah pernah sampaikan. Ada satu orang ibu yang ceritanya sederhana karena itu percakapan antara orang di pasar jual beli. Ibu ini tuh suka jualan di pasar. Tetapi ibu ini justru cerita-cerita dia akhirnya bisa membawa orang itu bisa jadi orang percaya. Bukan cuma satu, ada banyak. Lewat apa? Lewat cerita ngobrolan di pasar. Dan akhirnya karena dia setia menjadi saksi Tuhan, dia dipercayakan oleh Tuhan, akhirnya bukan cuma jualan di pasar, dia diizinkan Tuhan beli rumah, dibuat toko yang besar, dan kemudian akhirnya rumahnya dipakai untuk pos pelayanan. Karena dia punya cerita yang sederhana, cerita tentang Yesus. Tapi karena dia betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang itu ketika mendengar, mereka itu mengalami jamahan Tuhan. Jadi kita kadang-kadang tidak usah terlalu menghiasi kata-kata, kita mau bersaksi dengan berbagai macam metode yang mungkin kita pelajari. Tanpa pimpinan Roh Kudus, susah kita untuk menembus tembok pertahanan orang-orang yang mungkin sudah punya roh agamawi, punya keegoisan sendiri. Tapi ketika ada Roh Kudus, tembok apapun itu bisa dihancurkan. Karena apa? Karena perkataan, karena kesaksian kita adalah kesaksian yang mendatangkan kuasa. Nah, ketika ada Roh Kudus, kita akan dimampukan, kita diberi keberanian. Bahkan kalau ada dalam tuntunan Roh Kudus, misalnya ada buka ruang kesaksian, tidak ada lagi yang malu-malu untuk bersaksi. Kenapa? Karena kita diberi kuasa. Kalau masih ada yang malu-malu untuk bersaksi, minta supaya Roh Kudus beri kita kuasa.
Supaya ada keberanian. Padahal ada hal-hal yang penting yang Tuhan lakukan. Menjadi pengalaman kita yang harus kita ceritakan. Tapi seringkali kita malu. Minta kuasa dari Tuhan supaya kita tidak malu. Amin. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kita apa? Kuasa. Selain kuasa apa? Kuasa untuk kita berani. Kuasa untuk ada hikmat, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kita juga akan diberikan hikmat oleh Tuhan ketika ada tuntunan Roh Kudus. Ya, ketika kita ngomong sesuatu, tanpa sadar, omongan kita itu jadi solusi bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Ya. Tanpa kita sadari, ketika kita ngomong sesuatu, tiba-tiba itu jadi hikmat bagi orang lain. Nah, itu bisa terjadi saat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mengakui Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan berikan kita kuasa. Ya. Contoh Bapak Saudara sekalian, ketika murid-murid waktu mereka belum terima Roh Kudus. Betul ya? Bagaimana kondisi murid-murid sebelum mereka terima Roh Kudus? Bahkan mereka sering dipermalukan, sering ditegur sama Tuhan. Dan seringkali Tuhan marah sama murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ada orang sakit yang minta didoakan, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita lihat setelah Roh Kudus datang memenuhi murid-murid, apa yang terjadi? Jangankan berdoa, saat Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus lewat, ada bayangannya kena kepada orang sakit, orang itu sembuh. Betul? Tapi jangan putus asa kalau kita berdoa belum sembuh, terus kemudian bilang, wah itu enggak ada Roh Kudus, jangan menghakimi. Ya, kita tidak boleh menghakimi karena memang karunia itu berbeda-beda. Ada karunia kesembuhan, ada karunia hikmat dan sebagainya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang masih mungkin kita lihat, wah pendetanya masih punya karunia yang berbeda, jangan kita langsung menghakimi. Wah pendeta itu berdoa buat orang yang lumpuh masih mendengar, orang yang buta berbicara. Pada senyum-senyum kecil. Orang lumpuh mendengar. Artinya apa? Orang lumpuh belum sembuh. Ya? Enggak apa-apa Saudara sekalian. Karena memang kita dipercayakan Tuhan masing-masing ada karunia. Ada yang karunia kesembuhan. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang sama. Jadi saat kita punya Roh Kudus, kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Terus kemudian apa lagi Bapak Saudara sekalian? Ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, artinya kita sedang apa? Sedang menyatakan Roh Kudus, tuntun aku, bimbing aku. Artinya kita menyerahkan hidup kita untuk dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Masalahnya kenapa orang itu tidak mengalami solusi? Mengapa orang tidak menemukan jalan keluar? Kenapa? Karena seringkali kita tidak mau berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Kita mau berjalan di jalan kita sendiri. Memang untuk mengalami yang namanya tuntunan Roh Kudus butuh yang namanya kepekaan. Ngomong sama-sama kepekaan. Butuh kepekaan. Kita bilang, kita datang kepada Tuhan minta supaya Tuhan tolong. Kita datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus beri saya jalan keluar. Roh Kudus ngomong jalan keluarnya ini ke kiri, kitanya ke kanan. Pernah nggak Bapak Saudara sekalian mengalami seperti itu? Bagaimana mungkin kita tiba di tujuan Tuhan kalau akhirnya ketika kita disuruh untuk melakukan sesuatu. Kita minta pertolongan, kita ditolong, tapi ternyata kita tidak mau. Ya. Tadi pagi juga sudah sempat kita bahas. Ya. Sekarang kan canggih ya. Orang sekarang itu biarpun tidak tahu alamat, tapi kalau sudah pakai Google Map, waduh. Percaya diri, betul nggak? Siapa yang percaya Google Map, katakan amin. Wah, karena kita sering pakai ya. Ya Pak Hendra sering di jalan ya. Pernah pakai Google Map Pak ya? Pernah ya? Nah. Google Map ya, walaupun Google Map juga ada errornya. Waktu masih pakai Waze dulu, waduh seru pakai Google Waze. Kita pernah di Bali ya, saya sudah cerita mungkin tadi pagi. Pakai Waze, alamat sekian, wah kita tulis, berangkatlah kita ngikuti. Tiba-tiba sampai di satu tempat,
Waze-nya ngomong begini, Anda sudah tiba di tujuan. Waduh, Anda sudah tiba di tujuan, kita lihat kiri kanan. Sawah kiri kanan ini loh. Kok sudah sampai di tujuan? Bagaimana mungkin? Ya, berarti ada errornya, betul? Pernah juga di daerah Nusa Dua, kita juga pakai Waze karena tidak tahu alamat jalan. Waze-nya itu ngomong sampai mungkin marah Waze-nya. Belok kanan, saya terus. Belok kanan. Belok kanan, saya tidak belok-belok. Bagaimana mau belok? Sebelahnya laut itu loh. Suruh belok kanan, suruh masuk laut, nyebur ke laut. Kan lucu, saudara sekalian. Ya berarti secanggih-canggihnya teknologi masih bisa error, betul? Tapi kalau Roh Kudus yang tuntun tidak akan pernah salah jalan. Amin. Makanya kalau Roh Kudus suruh mengampuni, ya ampuni. Amin. Kalau Roh Kudus suruh melayani, ya melayani. Kalau Roh Kudus suruh memberi, ya memberi. Apalagi? Banyak hal yang Roh Kudus mau supaya kita lakukan. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika ada, dia mau menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita, Bapak Saudara sekalian. Apalagi saat kita mungkin ditawarkan hal-hal yang mungkin akan menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus itu akan tuntun kita. Cuma masalahnya masih punya kepekaan gak kita tentang Roh Kudus? Kalau kita nggak peka ya pasti ya tabrak sana tabrak sini ya, dosa disikat dan seterusnya. Tapi hari ini kita belajar ketika kita ngomong percaya, aku percaya Roh Kudus. Artinya kita juga mau dituntun, kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan selalu bawa kita ke jalan yang benar. Jalan yang dituntun, kita ketika mengikuti jalan yang dituntun Roh Kudus, kita akan selalu tiba di tujuan. Amin. Saya akhiri. Dari ketika kita ngomong percaya, kesimpulannya adalah kita sedang percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Itu yang pertama. Ketika ngomong aku percaya kepada Roh Kudus, kita juga sedang mengatakan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk mengubah dan sudah mengubah hidup kita. Yang ketiga, bahwa ketika kita ngomong aku percaya kepada Roh Kudus, artinya Roh Kudus juga itu sudah memberi kita kuasa sehingga kita berani untuk bersaksi. Kita berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saat kita ngomong aku percaya kepada Roh Kudus, kita juga dalam kesempatan yang sama. Kita sedang menyatakan bahwa hidup saya bukan lagi saya yang menguasai, tapi Roh Kudus akan menguasai hidup saya untuk menuntun saya kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Amin, Bapak Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi